Oke. Halo. Jaringan. Halo Kak. Iya. Ya. Buka dulu di. Iya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Waalaikumsalam sekalian, warahmatullahi wabarakatuh. selamat datang di break episode 64. Jaringan ini. Episode 64 ini kita akan ngobrol bersama Kak Ahmad Ainul Rida, Iya Kak. ditemani sama Hayatul. Hayatul di kampung di Pindrang. Di, di Pinrang, Kak. Pindrang, pulang kampung libur. Iya. Kalau Ahmad Ainul Rida ini namanya luar biasa bagus ini. Tiga kata yang tiga-tiganya bagus. Ahmad Ainul Rida. Seringnya dipanggil siapa? Dipanggil Rido Kak. Rido atau Rida. Oh, Rido, Rida. Beda lagi nih, Rido ini. Nama yang luar biasa. Oh, kau harus bersyukur ini. Punya nama yang sangat bagus. Alhamdulillah Kak. Rida, dari mana Rida? Saya di Makassar ya Kak. Lahir di Makassar. Di Oh, Makassar dari kecil juga. Iya. Oh, yang Nah, Rida kan angkatan 2019 psikologi. Iya, betul Kak. Orang Makassar. Saya sebenarnya ini sudah jarang saya tanyakan karena saya penasaran Rida orang Makassar. Rida pilih psikologi kenapa? Awalnya Kak, bahkan dulu saya ndak kepikiran untuk masuk di psikologi UNM itu. Dulu itu hamin 3 bulan saya baru dikenalkan dengan yang namanya psikologi, dan saya baru tahu ada psikologi di Universitas Negeri Makassar, gitu Kak. Jadi awalnya dikenalkan dari ayah, kan ayah juga dulu alumni UNM, dan beliau itu alumni BK yang notabene dekat-dekat lah. Iya, dekat-dekat lah sama ilmu psikologi. Dikenalkan sama beliau, akhirnya pas SBMPTN daftar dan alhamdulillah lulus. Iya, alhamdulillah. Berarti harusnya Anda ini di BK ini. Pilihan kedua dulu Kak, BK. Tapi alhamdulillah pilihan pertama lulus. Tapi bagaimana tidak ya? Kayaknya Rida ini termasuk salah jurusan atau memang ya 3 bulan menemukan jalan pilih psikologi terlalu cepat sih. Iya Kak. Eh, Kalau mau dibilang salah jurusan dan saya tidak suka juga sebenarnya eh, tidak begitu juga ya Kak. Dari 3 bulan itu pas saya kenal psikologi itu langsung saya hampir setiap hari kayaknya saya searching tentang psikologi dan penerimaan psikologi di UNM. Hampir kayaknya setiap hari saya cari dulu itu infonya. Jadi setelah saya tahu ada psikologi di UNM, saya juga riset-riset pribadi di rumah begitu sambil tunggu jadwal ujian. Saya cari apa itu psikologi, terus ternyata di psikologi UNM sedikit penerimaannya, banyak yang daftar tapi sedikit diterima dan sebagainya gitu Kak. Jadi alhamdulillah saya sampai lulus sekarang ini tidak ada rasa bilang salah jurusan Kak, alhamdulillah tidak ada. Nah ini pertanyaan juga saya sudah jatuh cinta sama psikologi. Ya Kak, boleh diulang Kak? Sudah jatuh cinta sama psikologi atau Iya, belum? betul. Saya dari maba itu Kak, pas masuk psikologi itu saya sudah tertarik betul dengan utamanya pendekatan psikologi pendidikan. Nah, itu yang saya bawa sampai dari maba sampai sekarang juga penelitian saya di skripsi saya itu psikologi pendidikan. Alhamdulillah saya tertarik sekali di situ Kak. Jadi kalau mau dibilang jatuh cinta, iya jatuh cinta sama psikologi khususnya di bidang pendidikan.
gitu. Terserah kan saya tuh mungkin ada yang bertanyakan. Iya kak, kalau tentang psikologis, mungkin mau bertanya, kan tadi Kak Rido bilang ya, terus apa saja dulu yang bikin setelah dari psikologi di awal tentang psikologi apa? Iya boleh diulang ini. Ah, Terputus-putus Ki. iya. Sorry karena di kampung kan tidak terlalu bagus jaringan. Iya, Um, iya. Ya, jadi yang kita bilang tadi kan sebelumnya nanti setelah searching Ki, tentang psikologi baru tahu apa itu psikologi. Nah, setelah jadi anak psikologi apa yang kita rasa bedanya dari hasil observasi tak itu sebelum jadi anak psikologi? Oh iya. Sebenarnya seperti teman-teman pada umumnya sih, yang kalau kita sebenarnya cari di internet atau cari di referensi manapun tentang psikologi itu pasti arah-arahnya eh, selalu ke pemikiran behavioristik atau pendekatan keperilakuan, kayak misalnya eh, membaca body language atau ya yang begitu begitulah, atau kepribadian MBTI. Tapi ternyata setelah masuk kuliah benar-benar di psikologi, ilmu psikologi, itu sedikit sekali porsinya eh, hal-hal yang demikian, Hmm. sedikit sekali porsinya, dan banyak ternyata lebih luas dari yang dijelaskan di referensi-referensi di internet atau di mana yang bisa kita akses sendiri gitu. Kalau pengalaman saya dulu. Iya, tidak dapat tahu dengan apa kami ambil bidang pendidikan. Oh ya, bidang pendidikan itu kalau saya mau bilang seperti calling ya bagi saya. Kayak sesuatu yang sulit dijelaskan lah bagi saya kalau di psikologi bidang pendidikan. Mungkin ada bawaan dari kayak saya biasa lihat ayah juga di BK, kayak kerja-kerjanya demikian dekat dengan psikologi pendidikan. Terus saya juga sebenarnya waktu yang paling berkesan itu di bahwa saya bilang saya mau di psikologi pendidikan di maba itu pas uh, karya tulis ilmiah, dan kita diminta untuk brainstorming apa kira-kira masalah pendidikan dalam ilmu psikologi. Nah, saya di situ dapat tentang bagaimana uh, kepribadian, dalam hal ini MBTI pernah saya ingat dulu itu difasilitasi dalam ruang-ruang kelas. Uh, Asumsi saya ada maksudnya asumsi saya saja bahwa ada ketidaksetaraan di situ. Kayak misalnya siswa yang cenderung ekstrovert mungkin akan sering bertanya dan beraktivitas di kelas sehingga nilainya juga akan lebih tinggi gitu. Itu ya asumsi saya, dan mulai dari situ saya sudah kayak saya mau dalami nih ilmu psikologi pendidikan khususnya di bidang pendidikan. Itu sih. Sampai sekarang juga saya alhamdulillah skripsinya psikologi pendidikan. Ya, Banyak hal yang bisa diteliti di psikologi pendidikan. nah, kita langsung ke pembahasan skripsi ini. Rida, Ya. alasannya Rida memilih tema ini apa? Hmm, iya. Kalau tema ini itu saya juga awalnya dari hasil baca-baca ya juga kak. Bahkan dulu itu awalnya Oh, sorry Rida, jaringan ini aduh. Aduh, kameranya Rida. Ini kak bagus ya. kamera. Putar di kamera tak? Iya. Oke. Oh, jaringan ini luar biasa.
Ya kita lanjut Rida. Pertanyaannya tertunda terus. Iya. Kenapa memilih tema ini? Tidak apa-apa jelaskan kembali dari awal. Tabula rasa. Eh, jadi tema ini tuh awalnya saya karena baca-baca terus karena baca-baca di internet itu ada konsep yang dari awal kita pas maba di psikologi itu dikenalkan konsep tabula rasa, di mana setiap individu itu pada awalnya adalah satu kertas kosong gitu. Dan kalau saya kaitkan konsep tersebut dalam dunia pendidikan, itu pikiran kita akan terbawa ke apa yang bisa membentuk individu kalau kalau menggunakan konsep tersebut. Jadi dalam konteks pendidikan formal yang paling awal itu adalah sekolah dasar. Nah, sebelum sekolah dasar sebenarnya ada lagi yang dikenal dengan pendidikan anak usia dini, namun itu tidak diklasifikasikan sebagai pendidikan formal. Nah, variabel dependen di penelitian saya, variabel kesiapan sekolah, itu sebenarnya variabel yang setelah saya baca-baca itu eksklusif untuk menjelaskan tentang kompetensi siswa PAUD itu sebelum memasuki sekolah dasar. Jadi sini juga disinggung apa itu variabel kesiapan sekolah. Jadi variabel kesiapan sekolah itu adalah serangkaian kompetensi yang dimiliki siswa pendidikan anak usia dini sebelum memasuki sekolah dasar. Jadi kompetensi-kompetensi tersebut itu yang akan menentukan apakah sang anak ini nanti akan sukses di pendidikan selanjutnya, jenjang pendidikan selanjutnya, seperti itu Kak. Terus kenapa keterlibatan orang tua? Nah, sebenarnya ini juga terbawa dari salah satu grand teori, teori Bronfenbrenner, sistem ekologi, di mana ada yang kronosistem, terus mesosistem, dan mikrosistem, makrosistem. Seperti itu Kak. Jadi sebenarnya keterlibatan orang tua itu, variabel keterlibatan orang tua itu berdasar dari grand teori tersebut. Nah, sebenarnya sebelum judul ini itu ada perubahan sedikit dari rencana awal penelitian. Awalnya itu saya ada konteks penelitian, konteks penelitiannya itu kurikulum. Kalau kita sebut kurikulum, yang kita kenal itu ada kurikulum K13, KTSP. Nah, itu kurikulum untuk pendidikan formal. Kenapa saya tambahkan dulu konteks penelitian? Karena saya berpikir kalau di pendidikan anak usia dini itu bukan lalu apa yang menjadi panduan bagi sekolah-sekolah PAUD tersebut untuk menyiapkan anak lanjut ke pendidikan dasar. Setelah saya baca-baca, ternyata masing-masing PAUD kan sampai saat ini tuh masih swasta. Setahu saya baru ada beberapa tahun ke belakang itu TK negeri. Nah, sebelum PAUD ini semua menggunakan masing-masing. Ada yang dikenal secara internasional itu ada 3 seingat saya dulu waktu baca-baca referensi pas ambil tema. Ada Montessori, terus ada Reggio Emilia, Waldorf. Awalnya dulu judul terhadap kesiapan sekolah siswa pendidikan anak usia dini dengan metode Montessori. Itu awalnya seperti itu, namun karena sebentar saya sampaikan kendalanya, itu akhirnya berujung ke dihapus saja konteks penelitian
Montessori-nya sebagai kurikulum dan diganti dengan konteks tempat di Kota Makassar. Seperti itu Kak sebenarnya. Kenapa ambil judul tersebut, tema tersebut? Agak aneh ya, saya masih kepikiran kok ada orang yang mau baca buku kurikulum SD itu. Tadi dimention sama Rida mengenai kesiapan sekolah dalam kompetensi atau apa bisa diulang. Apa itu kesiapan sekolah? Itu aneh. Iya Kak, boleh diulang tabe tenggelam suara tak? Apa itu kesiapan sekolah untuk anak? Oh ya. Jadi kesiapan sekolah itu ada serangkaian aspek seperti misalnya kognitif, terus ada kompetensi kognitif, ada kompetensi sosio-emosional, dan ada kompetensi fisik. Itu baru pakai satu teori. Ada teori-teori lain, relatif teori-teori lain menjelaskan apa saja aspek yang dibutuhkan bagi seorang anak untuk bisa sukses di sekolah dasar. Jadi kesiapan sekolah itu langsung contoh saja deh Kak, mungkin. Jadi misalnya kalau di salah satu pernah saya baca salah satu referensi bahwa salah satu aspek fisik itu kalau misalnya anak sudah bisa cuci tangan atau bisa mendengarkan gurunya di ruang kelas pada dia sekolah PAUD. Waktu dia sekolah PAUD, maka dia sudah centang beberapa aspek keperilakuan di variabel kesiapan sekolah, seperti itu Kak. Jadi ada kesiapan sekolah itu mengacu pada pemenuhan serangkaian kompetensi pada masa PAUD untuk sebagai prediktor bagi anak bahwa dia sudah siap masuk ke sekolah dasar, seperti itu sebenarnya Kak. Jadi kesiapan sekolah itu bagi siswa PAUD kita untuk masuk ke SD, seperti itu Kak. Nggak tahu sekarang bagaimana perkembangannya. Setahu saya SD itu yang penting umur 7 tahun. Orang masuk SD ada memang kriterianya atau bagaimana kriterianya? Kalau di skripsi saya sebenarnya banyak itu Kak, banyak tentang peraturan pemerintah juga saya masukkan di situ untuk menjelaskan itu. Jadi kalau sesuai peraturan pemerintah sekarang memang 7 tahun itu sudah wajib bahkan dimasukkan ke sekolah dasar. Entah anak itu sudah ikut PAUD atau tidak, harus wajib, orang tua wajib memasukkan anaknya. Tapi ada juga peraturan pemerintah yang mengatakan bahwa anak di bawah usia 7 tahun itu boleh masuk SD. Anak usia 5 dan 6 itu boleh masuk SD dengan keterangan psikolog bahwa mampu masuk sekolah dasar. Itu mungkin yang bisa kita lihat di lembaga-lembaganya kakak-kakak. Ada yang akhir-akhir ini itu ada banyak yang menyediakan layanan tes kesiapan sekolah. Nah, itu mungkin hasilnya akan menjadi rekomendasi psikolog untuk anak itu masuk SD, gitu Kak. Oh, ada juga ya. Biasa nih anak PAUD di tes masuk sekolah. Berarti kesiapan sekolah itu dari sisi kognitif salah satunya, dan beberapa yang disebutkan sama Abida. Saya baca di skripsinya Rida ada dimensi dan faktor kesiapan sekolah, boleh dijelaskan Rida? Oh iya Kak, jadi kesiapan sekolah itu ada seperti yang saya sampaikan tadi, relatif terhadap teori yang mana kita pakai sebenarnya. Ada teori, ada yang mengatakan bahwa ada 6 aspek dari kognitif, terus sosio-emosional, komunikasi,
dan sebagainya. Tapi yang saya terapkan yang saya ambil di penelitian saya itu, dia mengatakan bahwa aspek kesiapan sekolah itu lebih bagus kalau digeneralisir saja menjadi 3 aspek, yakni kognitif, sosioemosional, dan fisik, gitu Kak. Jadi terbagi 3 saja kalau di dalam penelitian saya, seperti itu Kak. Kalau Ada ya, tiga. kalau faktor Ya, lanjut. iya, Lanjut. ya Kak. Oh ya. Lanjut dulu. Terus kalau faktor kesiapan sekolah itu juga ada 3, terbagi 3 juga di referensi saya. Jadi kesiapan sekolah itu bisa dipengaruhi oleh yang pertama adalah orang tua. Ada orang tua. Apakah orang tua? Mohon maaf Kak. Orang tua atau keluarga. Orang tua atau keluarga di sini, apakah mereka sebagai mikrosistem dari siswa mampu mendukung perkembangan yang sehat bagi siswa. Dan bahkan kesiapan keluarga ini atau kesiapan orang tua ini sudah diukur sejak masa prenatal sebenarnya kalau di referensi saya. Jadi apakah orang tua itu, atau dalam hal ini ibu, contoh ibu itu mengonsumsi makanan yang bernutrisi dan sebagainya untuk mendukung siswa menjadi anak yang sehat secara fisik dan mental. Seperti itu Kak untuk pertama. Terus yang kedua tentunya faktor yang menentukan kesiapan sekolah itu dari siswa sendiri. Nah, di sini yang paling terkait dengan faktor-faktor intrinsik seperti minatnya sang anak atau bakatnya memang sang anak, itu yang menentukan kesiapan sekolah. Terus yang ketiga, ternyata ada juga yang menentukan kesiapan sekolah itu dari faktor sekolahnya sendiri. Apakah sekolahnya ini sudah siap untuk menerima peserta didik? Kalau tidak siap, tentu saja akan berpengaruh pada pemenuhan kompetensi kesiapan sekolah siswanya. Seperti itu Kak, kalau untuk variabel kesiapan sekolah. Saya masih agak gerai ini, Rida. Karena logika saya dan pengetahuan saya, walaupun tidak pernah baca kan, saya sih pikirnya begini. Siap tidak siap ini anak kan kategori SD. Siap tidak siap ini anak. Sebenarnya gimana ya bilang, sekolah itu harus memang menerima, karena memang SD tujuannya adalah untuk supaya mereka bisa sekolah begitu. Bagaimana ini mohon ditanggapi jadi Iya Kak, iya. Iya, semoga Jadi tidak paham ya dulu kalau SD ke sana ke SMP SMA mungkin masuk akal ada kesiapan sekolah, tapi kalau SD kan ya harusnya walaupun dia nggak siap ya harus di sekolah begitu atau bagaimana? iya Kak, iya betul. Jadi saya juga setuju di situ. Seperti yang disampaikan tadi bahwa ada memang peraturan pemerintah yang mengharuskan orang tua untuk menyekolahkan anaknya. Jadi hadirnya variabel kesiapan sekolah di sini itu sebenarnya Kak terkait dengan apakah anak ini bisa mencapai potensi akademiknya di sekolah dasar nantinya, ataupun juga bisa menjadi prediktor perilaku-perilaku bermasalah. Dia kalau di referensi saya itu Kak, yang menjadi dampak tidak terpenuhinya kesiapan sekolah itu ada yang namanya perilaku delinquent. Delinquent itu adalah masalah yang paling banyak ditangani oleh KPAI sekarang, 85%. Delinquent itu kalau kita yang paling dekat bisa menjelaskan itu adalah perilaku kenakalan lah Kak, kenakalan remaja. Atau iya itu. Jadi ketidaksiapan sekolah itu bisa menjadi prediktor perilaku delinquent. Seperti itu Kak. Jadi kaitannya ke sana Kak.
Oh, saya tangkap paham. Berarti andai kita punya anak dan dia tidak memenuhi aspek lah atau dimensi bahwasanya dia sudah siap untuk sekolah, alangkah baiknya kalau dia disekolahkan terlebih dahulu. Iya Kak, dan ada keterlibatan orang tua yang proaktif di dalamnya untuk memaksimalkan potensi anak. Ya. Nah, kita ke keterlibatan orang tua. Yang mana ini dimaksud keterlibatan orang tua? Iya. Jadi keterlibatan orang tua itu eh, bagaimana orang tua menginvestasikan sumber dayanya untuk dalam hal ini konteks pendidikan itu untuk pendidikan anak. Jadi keterlibatan orang tua itu merupakan sikap proaktif orang tua dalam keterlibatan anak. Ada sedikit masukan dulu, ada pertanyaan dulu saya ingat dari salah satu penguji pas ujian Kak. Beliau bertanya apa perbedaannya keterlibatan orang tua sama dukungan orang tua kalau begitu. Nah, ya, di sini keterlibatan orang tua itu seperti yang saya bilang tadi proaktif dalam pendidikan anak, termasuk pada biasa kita lihat ada grup-grup paguyuban orang tua di sekolah-sekolahnya anak-anak. Itu orang tua yang aktif berdiskusi di situ, aktif ceritanya, aktif berkomunikasi dengan guru apa masalah anak saya di sekolah dan sebagainya. Sedangkan dukungan orang tua itu dia merujuk ke eh, penyediaan fasilitas saja sebenarnya Kak. Penyediaan fasilitas. Jadi anaknya punya misalnya transportasi ke sekolah atau anaknya dipenuhi kebutuhan sandang pangannya seperti itu Kak kalau dukungan orang tua. Uh, Kalau dukungan lebih kepada materi, gitu. Iya betul. Kalau keterlibatan, saya sebelum lanjut mengenai keterlibatan orang tua, saya lupa tanyakan kesiapan sekolah ini apakah ada durasinya tidak? Misalnya saya sih di kepala kesiapan sekolah disiapkan tadi sampai kelas 1, nanti kelas 2, 3, 4 sampai 6 bukan kesiapan sekolah kan kelas sekolah atau bagaimana gitu. Oh iya. Jadi yang saya baca itu Kak, variabel kesiapan sekolah itu adalah variabel yang eksklusif sebenarnya untuk menggambarkan bagaimana keterpenuhan kompetensi anak ini sebelum masuk sekolah dasar. Jadi harusnya diukurnya itu sebelum memasuki sekolah dasar. Apakah sang anak ini sudah bisa atau sudah kira-kira sudah bisa beradaptasi dengan optimal masuk ke sekolah dasar. Seperti itu Kak. Kalaupun jenjang-jenjang berbeda itu saya kayaknya uh, tidak ada nih variabel kesiapan sekolah lagi Kak, maksudnya beda nih lagi mungkin teorinya atau definisi operasionalnya seperti itu Kak. Iya. Nah, kesiapan sekolah kan tadi dipengaruhi faktornya kayak orang tua, keluarga, sekolah itu sendiri, anak itu sendiri. Nah, untuk memenuhi bahwasanya dia siap sekolah, selama ini sudah diambil alih sama orang tua atau PAUD? Nah ya Kak. Nah ini juga ada satu paragraf saya dedikasikan khusus untuk bahas ini. Jadi sebenarnya orang tua itu berdasarkan hasil survei Dirjen PAUD masih ada di YouTube kayaknya itu kan naik. Dia survei kesiapan sekolah, hasilnya itu bahwa orang tua masih ada miskonsepsi di kalangan orang tua bahwa kesiapan sekolah siswa itu cuma terbatas pada kemampuan calistung baca tulis hitung. Jadi kalau dia pikir anaknya sudah bisa calistung, sudah bisa masuk SD. Nah gitu. Padahal dijelaskan oleh Dirjen PAUD sendiri bahwa sebaiknya bukan hanya faktor kognitif saja, namun
faktor sosioemosional, terus faktor fisik, faktor lain-lain juga seperti ada aspek-aspek yang lain itu di hmm, harus dipertimbangkan juga, tidak secara kira seperti itu. Jadi sebenarnya orang tua tidak boleh memberikan sepenuhnya kepada institusi PAUD. Jangan memberikan sepenuhnya kepada institusi PAUD uh, untuk Memenuhi fasilitasi apa pemenuhan sekolah. kesiapan sekolah anak. Oh iya iya iya. Nah, kan saya kan belum orang tua ini, tidak. Kira-kira orang tua di luar sana paham sih. Karena kakak aku juga dan lain-lain, saya malah pikirnya dia itu excitednya kalau anaknya mau sekolah ya persoalan hanya seragam, sepatu, dan lain-lain, lebih pada aspek fasilitas saja. Ada mau ditambahkan ayat itu? Ayat itu mau ditambahkan. Ya. Oke Kak, sorry sebelumnya Kak karena keluar masuk berhubung jaringan Iya, kita jaringan. tidak ada di sini. Benar tadi apa yang dibilang Kak Asmar. Kalau saya lihatnya sendiri Kak, sepertinya kalau orang tua milenial ya Kak, pasti memikirkan hal-hal seperti itu terkait kesiapan sekolah. Tapi untuk orang tua yang lain yang mungkin tidak mengutamakan hal itu, pasti lebih dia pikir persoalan finansial ataukah jarak mungkin gimana, apakah ada teman yang tidak. Nah, jadi sebenarnya pas penelitian ini kita lakukan, sasarannya memang kita untuk kemana gitu, untuk ditujukan kepada siapa pembacanya, apakah memang ke orang tua atau justru kepada kan tadi sempat kita bahas tentang kurikulum toh, atau perbaikan hal-hal seperti itu. Oh iya. Jadi sebenarnya kalau di tujuan penelitian saya itu ditujukan kepada utamanya kepada orang tua. Memang sebenarnya orang tua bahwa ada yang namanya kesiapan, ada yang namanya variabel kesiapan sekolah, dan Anda sebagai orang tua itu berperan besar dalam pemenuhan kesiapan sekolah sebagaimana yang disampaikan di dalam tulisan skripsi saya itu tentang pengaruhnya, seberapa besar pengaruhnya keterlibatan orang tua. Nah, sebenarnya di situ tujuan utamanya kepada orang tua memang sebenarnya, dan kepada sekolah gitu. Kepada sekolah untuk menekankan pentingnya komunikasi antara sekolah dan orang tua. Oke, berarti Kak sekarang itu apa? Anak-anak itu saya kurang tahu Kak Adi, karena saya tidak terlalu ini kalau untuk anak-anak yang mau sekolah. Tapi memang sudah ada kesiapan sekolah, ada tes kesiapan sekolah untuk masuk atau tidak ada? Ya. Kalau tes kesiapan sekolah yang formal, maksudnya penerimaan, itu tidak ada Ji. Cuma ada tadi sempat saya singgung tes kesiapan sekolah yang banyak ditawarkan oleh lembaganya kakak-kakak, lembaga psikologinya kakak-kakak, itu kayaknya outputnya itu akan menjadi rekomendasi psikolog gitu. Dan rekomendasi psikolog itu bisa digunakan orang tua untuk mendaftarkan anaknya yang belum berumur 7 tahun gitu. Jadi tes kesiapan sekolah yang saya maksud tadi itu tes yang tes psikologi sebenarnya. Kayak misalnya NST, setahuku NST juga itu salah satu tes kesiapan sekolah. Ini juga penting ya tidak. Keterlibatan orang tua itu makanya berkali. Saya ini kalau orang tua insya Allah 5 tahun depan. 2 tahun. Tahu. Oh, 5 lah. Iya Kak, boleh diulang tahu ya? Faktornya keterlibatan orang tua kan tadi saya jelaskan keterlibatan orang tua itu. Sekarang faktor keterlibatan orang tua ada nggak? Faktor yang mempengaruhi keterlibatan orang tua Kak? Iya. Iya. Jadi
kalau faktor yang mempengaruhi keterlibatan orang tua itu saya paparkan ada 3 di skripsi saya. Jadi yang pertama faktor terkait orang tua itu sendiri. Sebenarnya di sini banyak sekali penelitian yang bahas tentang ini faktor terkait orang tua. Yang mana misalnya seperti latar belakang pendidikannya orang tua. Nah, uh, secara logika pasti ada bedanya keterlibatan orang tua. Misalnya, mohon maaf, orang tua yang lulusan SMA dengan orang tua yang lulusan sarjana, mungkin akan ada perbedaan di situ. Banyak saya lihat penelitiannya kak, tapi tidak saya baca-baca di situ. Terus ada pemahamannya juga orang tua terhadap kurikulum di sekolahnya anak. Seperti yang saya bilang tadi, di sekolah, mungkin di sekolah-sekolah PAUD Montessori, kalau misalnya orang tuanya paham dengan Montessori yang menekankan pada otonomi anak untuk belajar, itu kalau ada pemahaman orang tua tentang kurikulum itu, asumsinya akan ada perbedaan tentang terkait keterlibatannya orang tua. Terus ada juga seperti yang kita singgung tadi, ada penghasilan orang tua mungkin, atau ada atau tidak transportasinya, kan berpengaruh juga ke keterlibatan orang tua. Apakah orang tua misalnya bisa antar jemput anaknya tiap hari, itu kan ada pengaruhnya di situ. Terus faktor yang kedua ada faktor terkait ternyata faktor terkait sekolah juga bisa mempengaruhi keterlibatan orang tua. Bagaimana sikapnya tenaga pendidik, apakah selalu melibatkan orang tua dalam pengambilan keputusan di sekolah. Terus apakah tuntutan sekolah juga bisa apakah tuntutan sekolah itu mengharuskan orang tua lebih terlibat dalam pendidikan anaknya, atau boleh jenda, misalnya boleh jenda terlibat orang tua. Dan faktor terakhir itu ada faktor terkait siswa sendiri. Ternyata keterlibatan orang tua juga itu tergantung, ada juga faktornya pada anak sendiri. Misalnya anak yang kelihatan memang berprestasi sejak awal, nah, itu asumsinya kayak orang tuanya akan lebih terlibat lah dalam pendidikannya. Dia akan anaknya ke sini ke situ, belajar ini belajar itu, daripada anak yang mungkin belum kelihatan lah prestasinya sejak ini. Seperti itu kak, kalau faktor terkait keterlibatan orang tua. Ada, saya mau tanyakan ini tapi kayaknya di akhir saja nanti. Hasil penelitiannya Rida di mana? Iya kak? Hasil penelitian di mana? Hasil Hasil penelitian tenggelam suara kak tapi. Hasil penelitian hasil penelitian kak. Oh, hasil penelitian. Ya, hasil penelitiannya itu pengaruhnya mengarah ke positif G, yang artinya semakin tinggi keterlibatan orang tua, semakin tinggi pula kesiapan sekolah anak. Dan juga ada pengaruh signifikan antara keterlibatan orang tua dengan terhadap kesiapan sekolah. Itu kak. Dan keterlibatan orang tua itu punya pengaruh 34,5% untuk menjadi prediktor bagi kesiapan sekolah anak. Seperti itu kak. Nggak lebih dari 50 nih. Iya. Berarti ada faktor yang lebih besar, atau 34 itu adalah faktor terbesar ini mas sebenarnya. Iya, betul sekali kak, begitu asumsinya. Itu juga masukan dari penguji dulu, saya ingat bahwa ternyata keterlibatan orang tua itu 34,5%, berarti ada faktor yang lebih atau ada banyak faktor yang bisa menjadi prediktor kesiapan sekolah bagi siswa lainnya, dan itu bisa menjadi celah penelitian untuk kedepannya. Seperti itu kak. Nah, satu lagi sebelum tahayatul, ini kan asumsinya adalah orang tuanya
keterlibatan orang tua kandung. Gimana kalau yang hidup sama nenek kakeknya? Hmm. Apakah ada dibaca sama Rida atau bagaimana? Oh iya Kak. Jadi di penelitian penelitian saya itu sebenarnya sudah menghitung juga kemungkinan apakah nanti akan ada wali ceritanya yang mengisi responden ternyata. Jadi saya batasi untuk orang tua saja Kak. Jadi saya tidak ambil dulu wali karena takutnya banyak sekali ekstranus nantinya dan uh, untuk mengkotak-kotakkan saja penelitian saya Kak. Jadi orang tua dalam hal ini statusnya sebagai ayah ibu saja yang saya masukkan di penelitian. Ada nggak bacaannya Rida bahwasanya kalau dibandingkan orang tua sama wali sama kakek nenek, memang keterlibatannya bakalan kurang kalau kakek dan nenek atau wali. Ada nggak yang dibaca Rida? Iya, ada Kak, tapi saya tidak masukkan memang di ini kok. Itu kenapa saya kotakan saya jadi orang tua karena ternyata penelitian untuk misalnya keterlibatannya orang tua yang berstatus sebagai wali atau tiri itu banyak sekali juga Kak. Jadi kayaknya akan menjadi penelitian yang berbeda gitu. Tapi kalau dikira-kirakan lebih terlibat ya pasti kalau orang tua kamu dibandingkan wali. Iya. Berarti jangka panjangnya ini kalau anak tidak siap sekolah, satu tidak prestasinya tidak baik, dan tidak akan melanjutkan tiba-tiba terjadi di kemudian hari. Tapi Kak tenggelam surat. Tenggelam dia, aduh. Ya berarti ini Iya. kesiapan sekolah ini penting karena satu supaya siswa di sekolah bisa berprestasi dan perilaku yang negatif ini tidak muncul. Iya. Ya kan? Iya. Saya tangkap. Oh ya. Nah, Rida ini kita teliti ini berapa lama nih? 1 semester, 2 semester? Ini kalau judul yang ini Kak itu mulai dari September berarti berapa tadi Kak? September, Oktober. Ada 7, iya 1 semester lah, 1 semester 6-7 bulan. Ada nggak temuan unik lainnya Rida? Saya selama meneliti ini ada informasi yang didapat unik juga ini kalau saya sampaikan ke orang. Biasanya kan begitu kalau kita sembari baca ada informasi yang unik, tidak jauh dari topik yang sementara kita teliti. Oh iya Kak. Jadi di ini ada uji tambahan sebenarnya yang saya lakukan di skripsiku Kak. Uji tambahannya itu tentang apakah ada pengaruhnya status orang tua terhadap keterlibatan orang tua. Jadi ceritanya adakah pengaruh signifikan ya antara ibu atau ayah yang terlibat dalam pendidikannya anak, dan ternyata Minrengnya itu menjelaskan bahwa keterlibatan orang tua yang berstatus sebagai ayah itu lebih tinggi daripada yang berstatus sebagai ibu. Nah, di situ asumsinya Kak, kenapa demikian hasilnya? Karena di aspek yang diteliti itu ada juga faktor aspek kepemimpinan orang tua di sekolah. Jadi orang tua yang misalnya jadi ketua paguyuban atau orang tua yang aktif di grup-grup paguyuban seperti itu, asumsinya seperti itu Kak, dan ayah lebih banyak terlibat di situ. Itu sebenarnya menarik menurut saya. Tadi saya malah berpikir ibu yang lebih terlibat, ternyata ayah. Jadi iya gitu Kak. Saya masih belum menerima ini, kok bisa? Ada penjelasan lagi tidak tambahannya selain
karena bapak aktif di paguyuban orang tua, Hmm, kepemimpinannya. eh, mungkin ini sih Kak, mungkin karena proporsi respondennya ndak sama sih. Misalnya 50 ibu banding 50 ayah, ndak begitu Kak. Jauh beda. Ndak sam Iya, mungkin itu Kak, yang menjadi eh, penyebabnya juga Kak, distribusi Jadi, responden. ini juga untuk kesekian kalinya Rida, saya selalu takjub dengan penelitian. Termasuk penelitiannya Rida ini, waduh, menarik ini. Di satu sisi dia meneliti mengenai anak-anak, tapi yang saya lihat fotonya Rida ini, saya bilang, Rida ini orangnya kayak gentle, kekar, meneliti yang anak-anak. Jadi, nah, eh, tadi kan sudah dimention sedikit sama Rida, tapi kalau misalnya ada kesempatan untuk melanjutkan atau yang dengar di podcast ini, apa sih hal yang paling greget yang bisa diteliti dari temanya Rida, dilanjutkan dari penelitiannya Rida? Eh, Paling greget lah. iya Kak. Ya, jadi sebenarnya saya berharap sekali dulu bisa saya lanjut itu judul saya yang lama yang tentang kurikulum khusus, misalnya pengaruh keterlibatan orang tua terhadap kesiapan sekolah siswa pendidik. Jadi yang menggunakan metode Montessori misalnya atau metode Waldorf, itu dulu saya sebenarnya ideal sekali dan sempat saya sampaikan ke pembimbingku bahwa sayang sekali Kak, saya tidak bisa lanjut ini karena dari dulu itu dari 4 sekolah Montessori di Makassar, 2 sekolah itu sudah menolak, dan sebenarnya saya berharap di 2 sekolah itu karena banyak siswanya. Jadi eh, realitanya harus dihapuskan saja itu supaya penelitian saya tetap jalan. Jadi itu yang sebenarnya bikin saya saya harapkan bahwa teman-teman nantinya bisa lebih menggali di situ, khususnya yang minatnya di bidang pendidikan memang, dan penelitiannya mau penelitian yang idealis lah. Gitu Kak. Berarti saya berharap ada kesempatan Rida melakukan meneliti itu di kesempatan selanjutnya. Iya, insya Ya, Allah anak Kak. kebijakan ini. Amin amin. Iya. Dan bagus sekali ininya itu Kak, keluarannya. Saya Jadi dan itu bisa menjadi referensi. Iya. tapi yang dijelaskan Rida kayaknya bakalan lama deh kalau itu yang diteliti. Benar enggak? 1 tahun lebih lah mungkin. Hmm, sebenarnya kalau menurut saya Kak, tergantung eh, apakah jumlah siswanya itu cukup banyak untuk merepresentasikan untuk digeneralisir Kak. Karena itu tantangannya sebenarnya sekarang masih sedikit sekolah Montessori, apalagi sekolah Waldorf. Ya ya ya. Ada mau ditanyakan Ayatul? Jaringannya Ayatul di kampung, nanti saya tanamkan di sana. Saya Bisa. bikin jaringan di sana. Sumpah kayak berlempar terus. Cuman tadi Ada Ayatul yang mau ditanyakan. kita lanjut dulu karena lagi. Nah, tadi ada yang greget yang mau dilakukan sama Rida, termasuk saran, tapi yang mengeksekusinya di kemudian hari. Amin amin. Bisa jadi Nah ini saran. menuju pertanyaan, ya bisa jadi saran penelitian juga. Ini menuju ke pertanyaan terakhir Rida. Ini kan kita teliti 1 semester. Ada enggak perubahan di diri Rida selama meneliti ini? Insight yang didapat selama melakukan penelitian. Insight yang saya dapat itu sebenarnya lebih ini sih Kak, lebih ke mahasiswa secara umum, bagaimana biasanya dinamikanya pas kerja skripsi. Iya Kak. Jadi sebenarnya insight-nya itu
karena saya dulu sebenarnya relatif telat kalau saya bilang di antara teman-teman angkatanku. Itu karena dulu saya ragukan diri sendiri, ragukan diriku sendiri dan tulisanku sendiri, Kak. Jadi saya minder untuk ketemu sama pembimbing apa dan sebagainya. Dan setelah saya selesai, itu saya dapat insight bahwa sebenarnya kerjakan saja, kalaupun ada perubahan itu harus segera ada keraguan di dalam tulisan tak itu harus dikomunikasikan ke orang-orang yang kira-kira bisa bantu kita, dalam hal ini pembimbing, supaya bisa tetap jalan penelitiannya. Seperti itu sih, Kak. Betul-betul itu, banyak itu, termasuk saya itu pasti nggak lanjut skripsinya karena bilang, aduh nanti dikritik Kak, aduh nanti begini Ki, nanti susah dapat ini, padahal dana kerja Ki, harusnya dikerja aja dulu. Betul-betul. Terus kurasa Kak. Baik, itu mungkin pertanyaan dua terakhir. Masih ada pertanyaan terakhir, tapi saya serahkan ke Ayatul. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu Ayatul. Oke, Mungkin ada pertanyaan terlewat Ayatul karena jaringan sudah dipendam-pendam, tidak apa-apa. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu tadi ini sudah dibahas atau belum Kak, tapi ada yang mau yang saya baca bab 4 ya, Rida tadi. Nah, kan di situ kulihat di skripsinya ada hasil uji tambahan batas orang tua kan berdasarkan status. Nah, status yang kita maksud ini kan mana? Status orang tua sebagai ayah ataupun sebagai ibu. Oh, berarti Gitu. lebih ke perannya. Iya, jadi apakah ibu lebih terlibat dalam pendidikan anak atau ayah lebih terlibat dalam pendidikan anak? Oh, berarti Kak ini kayak seperti itu meneliti juga tentang itu. Dia juga fokus kepada bagaimana lebih kepada bagaimana harapan sekolah ke orang tua tunggal gitu. Berkorelasi, penelitian bisa dikorelasikan. Iya, sama halnya seperti tadi, kalau misalnya peran orang tua itu dipegang oleh misalnya oleh wali seperti kakek, nenek atau tiri. Jadi dari referensi yang saya baca itu sebenarnya banyak sekali juga yang bahas penelitian terkait keterlibatan orang tua di luar orang tua asli lah kalau saya bilang. Dan menurutku itu saking banyaknya penelitian sedemikian itu bisa menjadi penelitian baru. Jadi saya tidak masukkan di penelitian saya. Saya batasi saja orang tua sebagai ayah atau ibu. Ini itu bisa kasih belum Ya, baik. Ya, baik. Makasih banyak waktunya ini. Tidak. Iya, terima kasih juga. Bang, sebenarnya pertanyaan terakhir saya sebelum kita tutup, ada nggak yang disampaikan ke yang nonton? Iya, ya ini rekan-rekan di luar sana, sama ada pesan tersendiri untuk timnya sendiri ya. Sebelum iya. dijawab itu Rida, sebelum dijawab itu saya mau bertanya, Rida ini 19, kapan tahu bahwa ada komunitas di iya atau dari mana? Lu kenal itu dari Kak Ais, dari Kak Ais dulu taunya, tapi selalu tahu apa lagi programnya saya iya, tapi baru memang saya follow karena kepo lagi, baru saya searching lagi gitu Kak. Ya kita Rida bisa jawab tadi pertanyaan apa yang mau disampaikan, ada nggak yang mau disampaikan ke penontonnya iya juga termasuk kepada kami selaku tim sama kayak Hayat tim baru. host baru Kak. Jadi untuk teman-teman yang nonton juga
sebenarnya saya mau sampaikan kalau penelitian itu seperti tagline-nya saya ya, semua penelitian menarik. Jadi eh, jangan kalau misalnya kita pas proposal itu ada nih judul yang kita pikir ideal dan tapi kita ragukan tulisan tak atau kita ragukan judul tak atau kita ragukan kemampuan tak untuk lakukan penelitian itu, eh, saranku jalankan saja dulu dan konsultasi dengan pembimbing atau pembimbing proposal maupun pembimbing skripsi, karena walaupun judul tak tidak sesuai dengan rencana awal juga jangan berkecil hati, karena ya semua penelitian itu menarik, pasti ada insight yang kita dapat di hasilnya, seperti itu kak di ujung penelitian. Iya. Baik, makasih banyak ini. Tidak waktunya, mohon maaf ini. Karena Iya kak, iya. itu semangat yang untuk menjelaskan. Saya sih enggak. Kayaknya ini besar harapan dari ini. Semoga kita sampai disampaikan tadi yang tadi. Semoga Tuhan memudahkan jalannya untuk bisa lakukan yang tadi yang kita lihat. Amin. 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 Terima kasih banyak waktunya Rida. Iya. Teman-teman saya perbincangan dengan Rida cukup sampai di sini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa di episode 65. Bye bye. Makasih banyak Rida. Iya. Banyak kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.